Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Muhtar Aditya Pratama Official. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat kepada kita semua. Tak lupa sholawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya beserta sahabat-sahabatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dan mendapatkan petunjuk di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, di kesempatan yang mulia ini saya akan menceritakan sebuah kisah di mana yang berjudul Kisah Nabi Hizkil diutus pada kaum yang telah meninggal dunia. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya kepada sahabat-sahabatku dimanapun berada, terutama yang menonton video ini, semoga selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Ada sebuah kisah menarik mengenai Nabi Hizkil yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum yang sudah meninggal dunia. Dalam bahasa Ibrani, beliau juga disebut dengan nama Yehezkiel. Cerita ini akan dibahas secara tuntas sebagaimana mengutip dalam tayangan channel YouTube Jazira Ilmu. Dikisahkan bahwasanya sosok Nabi yang diperkirakan hidup di kisaran tahun 591 Masehi atau kurang lebih sekitar 600 tahun sebelum kelahiran Isa serta hidup setelah masa Nabi Musa. Adapun makna dari kata Hizkil atau Hesikil itu adalah Allah mensucikannya serta dianggap sesuai dengan bagaimana sikapnya, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri seolah menjauhkannya dari dosa. Menariknya, kisahnya sendiri tercantum dalam Al-Quran, tepatnya di surat Al-Baqarah. Hanya saja sebagian dari masyarakat Bani Israel menganggap dirinya sebagai sosok yang sakit jiwa. Nabi Hizkil sempat pemimpin setelah wafatnya Halid bin Yupanna. Lalu bagaimana kisahnya yang dianggap diutus kepada kaum yang sudah meninggal? Berkisah pada sebuah daerah bernama Dawirdan atau Azirat dalam bahasa Arab. Lokasinya sendiri terletak di dekat Irak. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diketahui wilayah tersebut terjadi wabah yang begitu mudah menular. Dengan manusia, penyakit ini disebut taun. Kurang lebih wabah tersebut sendiri hampir dianggap seperti sama dengan COVID, hanya saja jauh lebih mengerikan. Karena jika ada seseorang yang tertular di pagi hari, maka pada waktu sore atau malamnya langsung meninggal dunia. Penyakit tersebut semakin menular, banyak penduduk negeri yang meninggal dunia. Maka dari itu penduduknya yang sehat berinisiatif untuk hijrah, hingga mereka menemukan lokasi yang cocok berupa lembah yang bersih dari wabah dengan jumlah yang sangat besar, sampai 4.000 orang.
sahabat yang beriman dimanapun berada. Ketika itu masyarakat yang berhasil hijrah alias berpindah ke lembah mulai membangun peradaban baru. 4.000 orang yang mengungsi karena penyakit menular tersebut beranggapan mereka terbebas dari penyakit ini serta tidak akan tertular, serta beranggapan dapat hidup lebih lama karena berhasil keluar dari zona yang mematikan. Hingga sifat sombong ini berhasil dikalahkan dan ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala saat diturunkannya 2 malaikat ke negeri tersebut. Diceritakan 2 malaikat ini berteriak. Suaranya itu dianggap menggelegar hingga mampu memekakan telinga, membuat semua masyarakat yang ada di lembah ini meninggal dunia. Tapi ada 2 versi, ada versi cerita lain yang berkembang di masyarakat, yaitu ketika masyarakat mengungsi ke daerah ini, ada yang terinfeksi wabah yang berhasil luput dari pantauan. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertahun-tahun setelah kematian penduduk setempat, Nabi Hizkil pun berjalan di kawasan ini. Ketika dirinya memasuki pintu gerbang pemukiman penduduk itu, ternyata ada ribuan tulang berulang manusia. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dirinya diberikan kesempatan untuk bertanya langsung kepada sejumlah tulang tersebut untuk menyatu kembali. Begitu juga halnya pakaiannya kembali seperti semula. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala tiupkan lagi ruh dalam tubuh tersebut. Masyarakat Dawidan ini kembali hidup. Mereka akhirnya memberi seruan pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya tulang-tulang yang kembali hidup ini memutuskan untuk kembali ke kampung halaman yang ditinggalkan karena wabah. Lalu mereka kembali wafat sesuai dengan ajalnya masing-masing. Demikianlah cerita singkat mengenai Nabi Hizkil. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua dan menjadikan sebuah pembelajaran bahwa apapun persoalannya, apapun jenis penyakitnya, semua atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah kisah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan dalam video ini. Perlu kita ketahui bahwa kebaikan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kesalahan datang dari saya pribadi selaku manusia biasa yang tidak pernah luput akan kesalahan. Akhir kata, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nantikan kisah-kisah seru selanjutnya. Jangan lupa untuk share dan komen serta subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi tentang update-update kisah-kisah Islam dan sejarah-sejarah Islam.